selamat malam. Perkenalkan, nama saya Santi Tamara Utapea dengan NIM 0120210223. Baik, di sini saya dari mahasiswa Stika Santai Elizabeth Medan. Adapun saya akan jelaskan tentang penjelasan efusi pleura. Adapun definisinya yaitu merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya penumpukan cairan pada rongga pleura yang berada di permukaan pleura, visceral, dan pleura parietal. Efusi pleura adalah penyakit primer yang termasuk jarang terjadi, akan tetapi terhadap penyakit lain efusi pleura merupakan penyakit sekunder. Selain berisi cairan, dalam efusi pleura juga terdapat penumpukan pus dan darah. Efusi pleura merupakan salah satu penyakit yang dapat mengancam jiwa. Adapun etiologinya yaitu satu yang pertama efusi pleura transudatif. Efusi pleura transudatif merupakan efusi pleura yang berjenis transudat, dan yang kedua adalah efusi pleura eksudatif, merupakan jenis cairan eksudat yang terjadi adanya akibat peradangan atau proses infiltrasi pada pleura maupun jaringan yang berdekatan dengan pleura. Yang ketiga adalah efusi pleura hemoragis, di mana merupakan efusi pleura yang disebabkan oleh trauma, tumor, infak paru maupun tuberkulosis. Adapun yang keempat yaitu berdasarkan lokasi cairan yang terbentuk dalam penyebab efusi pleura dari lokasi terbentuknya dapat menjadi dibagi dua, yaitu unilateral dan bilateral. Yang kelima adalah analisis cairan pleura. Menurut Dramanto tahun 2016, analisa dari cairan pleura adalah sebagai cairan yang merupakan secara makroskopik diperiksa warna, turbiditas, dan bau dari cairannya. Efusi pleura transudat ini cairannya biasanya jernih, transparan, berwarna kuning jerami, dan tidak memiliki bau. Adapun manifestasi klinisnya yaitu pertama sesak napas, yang kedua rasa berat pada daerah dada, yang ketiga adalah bising jantung yang disebabkan oleh payah jantung, yang keempat adalah lemas yang progresif, yang kelima adalah penurunan berat badan yang disebabkan neoplasma, yang keenam adalah batuk disertai darah pada perokok yang disebabkan karbonkus, yang ketujuh adalah demam subferil yang disebabkan oleh TB paru, yang ke-8 adalah demam menggigil yang disebabkan oleh emphysema, yang ke-9 adalah asites pada penderita serosatis hati, yang ke-10 adalah asites disertai tumor di daerah pelvis yang disebabkan oleh penderita sindrom May. Adapun patofisiologinya yaitu letak dari pleura visceralis dan pleura parietalis saling berhadapan dengan hanya dipisahkan oleh selaput tipis cairan serosa. Lapisan cairan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara transudasi dan kapiler-kapiler pleura dan rearbrosid oleh vena visceral dan parental, dan juga saluran getah bening. Adapun komplikasinya itu pertama fibrotoraks. Ini yang sudah tidak dapat ditangani oleh tindakan drainase dengan baik, maka akan menimbulkan perlekatan pada fibrosa di antara lain pleura visceralis dan pleura parietalis. Yang kedua adalah atelektasis, merupakan pengembangan paru-paru yang tidak sempurna disebabkan karena adanya penekanan akibat efusi pleura. Yang ketiga adalah fibrosis, merupakan suatu keadaan patologis di mana terdapat jaringan ikat paru dalam jumlah yang berlebihan. Fibrosis dapat timbul akibat proses perbaikan jaringan sebagai lanjutan dari sebuah penyakit paru yang menimbulkan peradangan. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya tentang penjelasan efusi pleura. Dan saya akan mengakhiri videonya dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom.